Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu informasi yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer Senair terkait dengan pengangkatan honorer atau penyelesaian honorer yang akan dilakukan oleh pemerintah di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini ada satu penjelasan penting yang harus kita simak bahwa Menpan RB menjelaskan penyelesaian honorer tanpa PHK massal. Tentunya ujung-ujungnya adalah honorer diangkat jadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, apa kira-kira dan bagaimana kira-kira penjelasan Menpan RB terkait dengan hal ini? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Info terbaru, penjelasan terkait solusi penyelesaian honorer tanpa PHK massal. Ini kata Menteri Anas. Ini informasi terbaru per 22 April 2023. Honorer di Indonesia akan dihapus pada 28 November 2023 mendatang. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah dirilis sebelumnya tentang manajemen P3K. Seterusnya, terkait dengan hal ini, beda halnya dengan honorer di bidang kesehatan dan pendidikan, dapat merasa tenang karena ada kebijakan pengadaan ASN 2023 yang memprioritaskan kategori mereka dalam arti kategori pendidikan dan kesehatan. Pertanyaan bagaimana dengan kategori honorer lain? Inilah informasi yang harus kita gali supaya kita ketahui kira-kira bagaimana. Apakah hanya honorer guru dan kesehatan yang diuntungkan atau tidak? Nah, sebagaimana informasi yang sudah banyak beredar bahwa honorer ya di bidang pendidikan dan guru adalah prioritas utama, tetapi tidak mengecualikan honorer lain. Akhir-akhir ini bahkan getol dari DPR RI, khususnya dari Komisi 2 DPR RI bahwa harus diangkat honorer menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Di sini ada uraian tentang berapa banyak honorer guru dan kesehatan yang akan menjadi prioritas P3K tahun 2023 tahun ini. Jadi di sini pemerintah telah menyiapkan formasi P3K untuk honorer guru dan tenaga kesehatan sebanyak 580.202 orang untuk tenaga pendidik dan 327.542 orang untuk tenaga kesehatan sesuai kebutuhan CASN 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdul Azhar Anas menjelaskan bahwa 4 prinsip yang menjadi penentu nasib para tenaga honorer non-ASN adalah menghindari PHK massal, tidak ada tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah, kemudian menghindari penurunan pendapatan yang diterima tenaga non-ASN saat ini, dan mematuhi regulasi yang berlaku. Kemudian, hal ini juga membuat honorer di kategori tersebut memiliki peluang besar untuk menjadi ASN maupun P3K pada tahun 2023. Namun bagi honorer di kategori lain, pemerintah masih terus berupaya mencari alternatif penyelesaian tanpa melakukan PHK massal. Ingat Bapak Ibu ya, pemerintah berusaha keras untuk melakukan solusi terbaik ya dalam arti mencari alternatif penyelesaian honorer tahun 2023 tahun ini tanpa melakukan PHK massal. Kebijakan ini sejalan dengan fokus pemerintah pada pelayanan dasar yang menjadi prioritas, sehingga para honorer dapat merasa tenang karena pemerintah berusaha untuk tidak melakukan PHK secara massal. Ada peluang besar untuk menjadi aparatur sipil negara maupun pegawai pemerintah dan perjanjian kerja pada kategori honorer tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan. Tentunya ini dalam rangka memperkuat kinerja pemerintahan.
Untuk mendukung pengadaan aparatur sipil negara dan P3K pada kategori honorer tenaga pendidikan dan kesehatan, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi tenaga honorer. Dengan adanya upaya-upaya ini, maka diharapkan seluruh honorer di tanah air di seluruh kategori dapat merasakan keadilan dan kesetaraan dalam akses dan peluang kerja ke depan. Ini adalah satu jaminan pemerintah supaya honorer ini bisa benar-benar merasakan keadilan dan merasakan perhatian pemerintah terhadap apa yang telah diabdikan selama ini, serta kontribusi dan jasanya selama bertahun-tahun di instansi pemerintah. Namun demikian, sebagai honorer yang sedang menunggu nasib cemerlang, penting untuk tetap produktif dan meningkatkan kualitas kerja. Karena memang dalam hal bekerja di instansi pemerintah, produktivitas dan kualitas kerja juga ini adalah salah satu item penilaian pemerintah yang harus dipertahankan kepada Bapak Ibu honorer. Hal ini akan menjadi faktor penting dalam menunjang kesempatan menjadi aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah dan perjanjian kerja pada tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, jangan tertutup kemungkinan kepada Bapak Ibu untuk mencari berbagai informasi di sumber lain bahwa bagaimana dan apa cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk memperhatikan nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Bapak Ibu jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan informasi terkait kebijakan. Tentunya kebijakan pengadaan aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, serta tindak lanjut dari pemerintah terhadap nasib honorer di Indonesia di tahun 2023 tahun ini. Dengan begitu, maka jelas bahwa Bapak Ibu honorer dapat mempersiapkan diri secara optimal dan memperoleh kepastian masa depan dan pekerjaan yang lebih baik lagi. Nah, inilah informasinya Bapak Ibu terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Menpan RB terkait dengan solusi alternatif penanganan honorer non-ASN di tahun 2023 tahun ini. Saya rasa ini sudah cukup jelas karena ini adalah merupakan ulasan beberapa informasi yang telah disampaikan oleh Menpan RB terkait dengan pengangkatan honorer di tahun 2023 tahun ini menjadi aparatur sipil negara, baik menjadi P3K, demikian dengan menjadi PNS. Yang kita bahas pada pertemuan ini adalah solusi yang ditempuh oleh pemerintah dalam hal menyelesaikan persoalan honorer, yaitu dengan cara memberi kesempatan kepada seluruh honorer untuk menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Jadi, saya rasa cukup jelas bahwa prioritas utama adalah honorer bidang pendidikan dan honorer bidang kesehatan yang jumlahnya cukup lumayan tanpa mengecualikan honorer di bidang lain. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menpan RB bahwa honorer bidang lain juga pemerintah sedang berupaya untuk mencari solusi terbaik. Kemudian ingat bahwa pemerintah bersama dengan DPR RI akan bekerja sama dan jajaran pemerintah lainnya untuk bisa membahas nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Semoga apa yang telah dirumuskan oleh pemerintah didukung dengan dorongan dan motivasi dari DPR RI bisa tercapai menjadi kebahagiaan Bapak Ibu honorer di tahun 2023 tahun ini untuk mencapai impian honorer menjadi ASN tahun 2023. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.